Tidak banyak yang tahu bahwa di balik megahnya kapal besar yang terlihat di permukaan, di bagian bawahnya ada orang yang selalu bertugas untuk membersihkan lambung kapal yang harus dilakukan secara rutin. Ini merupakan pekerjaan yang benar-benar berbahaya dan berisiko, karena orang yang bertugas untuk pekerjaan ini tidak bisa sembarangan dan hanya bisa dilakukan oleh pekerja yang benar-benar berpengalaman dan telah bersertifikasi. Yang bahkan awak kapalnya pun tidak bisa melakukan tugas ini. Kenapa tidak bisa? Karena pekerjaan ini memerlukan orang dengan kemampuan menyelam yang baik, tidak punya fobia atau ketakutan terhadap laut, memahami prosedur keselamatan kerja perairan serta memiliki sertifikasi menyelam komersial yang resmi. Semua persyaratan ini harus terpenuhi karena di bawah laut yang dingin dan gelap itu, bahaya bisa datang kapan saja. Selain itu, pekerjaan juga bisa terganggu saat pembersihan berlangsung, kotoran dan lumpur akan bercampur menyebabkan air menjadi keruh. Akibatnya pandangan menjadi nol, sehingga penyelam harus bekerja cukup dengan mengandalkan perasaan dan pengalaman saja tanpa dapat melihat apapun di bawah sana. Selain itu, beratnya alat dan tekanan air membuat pekerjaan ini sangat menguras tenaga. Karena selain alat pembersih biasa yang sering digunakan, ada juga alat semprot dengan tenaga yang sangat besar. Dan jika tidak hati-hati, kekuatan semprotan itu bisa saja memotong besi apalagi jika mengenai tubuh manusia. Satu kesalahan kecil saja bisa berakibat sangat fatal. Selain itu, jika pekerja menahan beban alat yang terlalu berat hingga menyebabkannya menjadi lemas atau kehabisan tenaga, maka bisa saja ada risiko terseret arus bahkan bisa juga terjepit di antara kapal dan dermaga. Pekerjaan bawah laut ini juga tentunya memiliki kemungkinan risiko diserang hewan laut berupa hiu ataupun semacamnya. Namun walaupun hal ini jarang terjadi, tidak menutup kemungkinan bahwa sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Namun dalam konteks diserang hewan laut, mungkin yang ada di kepala Anda adalah hiu. Namun sebenarnya bukan hiu yang paling dikhawatirkan melainkan buaya air asin yang lebih memungkinkan dalam hal ini. Karena proses pembersihan lambung kapal biasanya lebih sering dilakukan di area sekitar dermaga karena ada banyak kapal. Lokasinya juga dekat dengan aktivitas ramai sehingga jarang ada hiu yang berani masuk sampai ke area ini. Sebaliknya buaya air asin justru lebih menyukai area seperti ini. Dan karena hewan ini juga tidak takut pada suara bising ataupun keramaian. Namun walaupun begitu, penyerangan oleh buaya ataupun hiu jarang sekali terjadi karena sebelum hull cleaner atau pembersih lambung kapal mulai bekerja, akan dilakukan pemantauan lokasi terlebih dahulu untuk memastikan keamanannya. Pekerja juga tidak pernah turun ke dalam laut sendirian karena biasanya ada sekitar 2-3 orang agar bisa saling membantu jika ada bahaya. Selain itu, agar lebih aman, beberapa orang yang di atas kapal akan bertugas untuk patroli dan pemantauan sebelum dan selama pekerjaan berlangsung. Selain itu, pekerja yang tugasnya untuk membersihkan pastinya juga menggunakan peralatan keselamatan yang lengkap dan yang memang dapat menjamin keselamatannya selama bekerja. Selain pembersihan di air, tugas ini juga dikerjakan di darat tetapi budgetnya jauh lebih besar dibandingkan yang langsung di laut. Namun yang di darat pekerja dapat menjangkau ke semua bagian kapal sehingga hasilnya jauh lebih bersih. Kalau untuk yang di laut, lambung kapal hanya bisa dibersihkan saja. Sedangkan di darat selain dibersihkan, lambung kapal juga dicat ulang dan bisa awet hingga berbulan-bulan. Namun minusnya, kapal harus berhenti beroperasi dulu selama beberapa minggu. Jika ada pertanyaan untuk apa pembersihan ini perlu dilakukan, alasannya agar lebih menghemat bahan bakar, meningkatkan kecepatan dan kinerja kapal agar kapal dapat beroperasi dengan optimal. Kotoran atau organisme yang semakin menumpuk pada lambung kapal dapat menambah hambatan air sehingga kapal berjalan lambat. Otomatis mesin harus bekerja lebih keras, akibatnya bahan bakar yang terpakai juga lebih besar. Dan jika tidak segera dibersihkan maka kerugian akan jauh lebih besar lagi.